Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kondisi kita yang masih pandemi COVID-19, kita harus selalu melaksanakan protokol COVID. Yang pertama, kita harus jaga kesehatan, yaitu dengan berolahraga, dengan sarapan pagi yang cukup, dan selalu menggunakan masker dan lakukan sesering mungkin mencuci tangan. Semoga kalian semua terhindar dari virus-virus corona. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran korespondensi, yaitu kita akan masuk ke bab 2. Sebelum masuk bab 2 ini, yaitu bagaimana tata cara menggunakan telepon, Ibu akan mengulas kembali mengenai bab yang pertama, mengenai komunikasi. Oke, mengenai komunikasi yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, bahwa komunikasi di kantor tidak hanya selalu bertatap muka secara langsung. Namun di sini komunikasi bisa kita lakukan dengan menggunakan telepon, yaitu bicara langsung namun tidak tatap muka. Kalian pasti tahukah telepon yang biasa kalian gunakan setiap hari? Oke, di sini akan Ibu bahas mengenai telepon. Apa itu telepon? Telepon terbagi menjadi dua kata, yaitu berasal dari kata tele. Kata tele itu yang artinya jauh, sedangkan fon itu artinya suara berhubung. Jadi dapat disimpulkan bahwa telepon artinya sesuatu komunikasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berjarak jauhan, baik itu di dalam kantor maupun di luar kantor. Baiklah, di sini ada bagian telepon, yaitu terbagi menjadi dua, bagian dalam dan bagian luar. Mengenai bagian dalam itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu mikrofon. Mikrofon itu alat untuk penyampaian pesan atau percakapan. Kemudian yang kedua adalah earphone. Earphone ini alat untuk menerima percakapan atau menerima pesan. Sedangkan yang ketiga yaitu konverter. Konverter ini alat untuk pengaturan sinyal, baik itu penerimaan pesan maupun penyampaian pesan. Oke, mengenai bagian luar. Bagian luar telepon ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu gagang telepon yang biasa kita genggam, lalu kemudian kita arahkan ke telinga. Itu yang bagian pertama. Yang kedua yaitu nomor-nomor telepon yang nantinya akan kita ketik tombol nomor-nomor yang kita tuju. Kemudian yang ketiga adalah gambar-gambar telepon yang ada di bagian-bagian telepon. Misalnya ada gambar tanda tangan, tanda dia, tanda paus. Ya, kalau tanda dia, tulisan dia itu artinya kita ingin melakukan hubungan kembali, yang hubungan tadi itu belum terputus, jadi bisa disambung ulang. Kemudian yang pos itu untuk menunda panggilan, ya. Oke, ini bagian-bagian telepon. Jadi bagian telepon ada dua bagian dalam dan bagian luar. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis telepon. Jenis-jenis telepon berdasarkan tempat meletakkannya itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu table phone. Table phone ini yaitu telepon yang biasa diletakkan di atas meja, baik di meja kantor maupun di meja di rumah-rumah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wall phone. Wall phone ini telepon yang biasa diletakkan di dinding ya. Yang ketiga yaitu telepon mobil. Telepon yang diletakkan di dalam mobil, dan bisa juga telepon yang diletakkan di pesawat.
berdasarkan tempat meletakkannya. Kemudian berdasarkan penggunaan bantu, yaitu ada beberapa ya. Yang pertama, telepon umum yang biasanya menggunakan koin-koin ya. Mungkin kalian untuk saat ini belum ada yang pernah menggunakan telepon umum, karena sudah zaman canggih ini kita sudah memiliki handphone, yaitu telepon genggam. Jadi sekarang sudah jarang sekali adanya telepon umum. Kalau dulu kita masih menggunakan telepon umum yang menggunakannya yaitu dengan uang koin. Oke, yang kedua yaitu pesawat telepon, pesawat Faximile. Faximile ini adalah fotokopi jarak jauh. Mungkin yang kalian bayangkan bagaimana caranya fotokopi jarak jauh, yaitu dengan misalnya kalian ingin mengirim sebuah dokumen. Bagaimana caranya? Misalnya kalian berada di Bogor, sedangkan si penerimanya ada di Bandung. Itu bisa dilakukan dengan kita tetap berada di sini. Kita gunakan mesin Faximile dengan kita masukkan dokumen yang kita ingin kirim, lalu kita ketik tombol-tombol nomor telepon Faximile yang kita tuju. Namun harus kita pastikan nomor Faximile yang kita tuju ini harus aktif, harus sedang dalam aktif. Jadi secara langsung nanti dokumen yang kita kirimkan itu akan keluar persis seperti dokumen yang kita kirimkan. Namun dokumen yang kita kirimkan itu tetap berada pada kita. Sedangkan yang dikirim adalah soft copy-nya, nanti yang di sana keluar seperti dokumen yang kita kirimkan. Itu namanya pesawat Faximile ya, fotokopi jarak jauh. Kemudian yang ketiga yaitu handphone. Handphone yang biasa setiap hari kita gunakan ya, bisa untuk bertelepon, mengirim pesan, bisa mengirim video, mengirim gambar dan lain-lain. Oke, ini menurut berdasarkan peralatan yang digunakan yaitu intercom. Biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan sistem intercom. Apa sih intercom itu? Intercom ini hubungan di dalam satu lembaga. Misalnya contohnya di sebuah perusahaan menggunakan telepon intercom. Misalnya dari ruang resepsionis ke ruang manajer. Jadi tidak perlu pegawai resepsionis harus masuk ke ruang manajer, cukup dengan menggunakan hubungan intercom. Contohnya lagi, di ruang pos satpam, apabila ada tamu ingin bertemu dengan seorang pegawai, misalnya di bagian keuangan, di bagian manajer marketing, atau di bagian lain. Jadi pegawai satpam tersebut di pos satpam tersebut menggunakan intercom, mengkonfirmasi ke ruang resepsionis untuk memberitahukan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan kepala pimpinan. Jadi tidak langsung selama masuk ke ruang kantor, cukup menggunakan dengan sistem intercom, hubungan di dalam kantor itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu pesawat telepon. Pesawat telepon ya itu yang tadi Ibu bilang tadi, bisa handphone, bisa telepon meja ya. Kemudian yang berikutnya ada sistem PMBX. PMBX ini yaitu sebuah alat untuk berkomunikasi yang harus menggunakan operator. Jadi tidak langsung kita berbicara, tapi melalui operator itu sendiri. Misalnya contohnya Anda ingin menelpon atau ingin berkomunikasi dengan seseorang. Misalnya contohnya ingin menelpon ke teman, kemudian teman itu nomornya sedang tidak aktif, maka kita telepon, ada operator yang menjawabnya, maaf telepon yang dituju sedang sibuk. Nah seperti itu. Jadi kita ingin menelpon, ingin melakukan komunikasi dengan orang yang kita tuju harus melalui operator. Contohnya lagi, misalnya kalian ada masalah dengan perbankan, contohnya kartu kredit atau kartu ATM sedang diblokir, maka kita harus telepon ke bagian operator. Nanti disitu akan ada petunjuk-petunjuk oleh operator. Tekan 1 untuk berbicara dengan customer service, tekan 2. Nah seperti itu contohnya ya, itu namanya PMBX. Kemudian ada lagi jenis telepon yang
Misalnya kita ingin berbicara kepada direktur kita mempunyai kode 001, maka kita akan tekan tombol 001, maka langsung terhubung dengan kepala pimpinan kita. Oke, paham sampai di sini mengenai jenis-jenis telepon, jenis-jenis panggilan telepon. Nanti kita akan kembali ke materi berikutnya.